Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 442D05. Nama saya Asri Nur Hidayati. Saya Heni Suryani. Saya Nurholilah Haraha. Saya Geraldine Junior. Saya Daniel Songsir. Pada tugas kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Pengertian dari jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Keuntungan jaringan komputer adalah jaringan komputer mempunyai keuntungan lebih jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Keuntungan yang didapatkan dari jaringan komputer yaitu dapat berbagi sumber daya, ketahanan data tinggi, menghemat biaya, berbagi hardware, memberikan keamanan dan keteraturan data, manajemen sumber daya lebih efisien, mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date, membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Geraldine Naga Junior. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri dari 3 jenis. Pertama itu LAN, kedua MAN, dan terakhir WAN. Apa sih singkatan dari jenis-jenis itu? Pertama kita bahas LAN. LAN adalah Local Area Network, sebuah jaringan lokal yang tidak berskala besar. Biasanya hanya digunakan untuk berbagi file dan tempat yang paling cocok seperti kantor, rumah, toko, dan sebagainya. Selain itu juga, LAN berbagi data dengan menggunakan perangkat keras seperti printer, scanning, dan masih banyak lagi. Media yang digunakan biasanya paling umum adalah sebuah kabel atau tanpa kabel yang biasanya kita sebut dengan wireless. Lalu, jaringan kedua adalah MAN. Apa sih MAN itu? Metropolitan Area Network. Biasanya jaringan ini digunakan khusus kayak skala besar dibanding LAN, seperti daerah perkotaan, perusahaan, dan masih banyak lagi, yang memiliki lalu lintas berbagai file yang cukup besar dibanding LAN. Biasanya, MAN ini menempuh sekitar jarak 10 km hingga 50 km dengan menggunakan kabel fiber optik atau jaringan yang ada. Dan terakhir adalah jenis Wide Area Network, biasanya disebut WAN, merupakan sebuah jaringan berskala internasional dan antar negara. Biasanya jenis ini digunakan untuk berbagi file, data dari seluruh penjuru dunia. Jaringan tersebut sering dikenal sebagai internet, perangkat yang terkoordinir melalui satelit dan kabel di bawah laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Heni Suryani. Berdasarkan konfigurasinya, jaringan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peer-to-peer. Konfigurasi peer-to-peer digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server, di mana setiap pertukaran data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Misalnya, tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan sistem printer sharing. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan peer-to-peer. Dari kelebihannya, jaringan ini dapat dari sisi implementasinya murah dan mudah, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, tidak membutuhkan administrator jaringan. Sedangkan dari sisi kekurangan jaringan ini adalah tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala yang besar karena administrasi yang menjadi tidak terkontrol. Tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Tingkat keamanannya yang rendah, semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja dari komputer. Yang kedua yaitu ada client server. Jaringan client server memiliki dua komponen utama yaitu client dan server. Sesuai namanya, server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti file server, mail server, atau web server. Sementara client atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan client server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi server dan komputer yang lainnya bertindak sebagai klien. Kelebihan dan kekurangan dari client server.
Kelebihan jaringan client server yaitu karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server lebih baik. Server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Semua data dapat di-backup karena kontrol berpusat dilakukan oleh server. Kekurangan dari client server, biaya operasional yang mahal. Komputer yang akan dijadikan server harus komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terganggu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asri Nur Hidayati. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Menurut Arifin, dalam bukunya Kitab Suci Jaringan, komputer memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer atau terminal dengan komputer atau terminal lainnya. Melalui media transmisi data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Yang pertama ada kabel. Wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Jadi, data mengalir pada kabel. Kabel yang biasa digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan tembaga. Ada juga jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik atau serat optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN. Kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam, mulai dari yang penghantar pendek hingga jauh dan dari yang penghantar lambat hingga cepat. Kelebihan dari kabel ini yaitu pertama memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi. Kedua, biaya pemasangan dan implementasi yang lebih murah dibandingkan dengan wireless. Yang ketiga, kondisi jaringan yang menjadi lebih stabil. Keempat, kabel mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, instalasi yang cukup rumit dan cenderung repot. Kedua, membutuhkan manajemen dan penyusunan kabel yang baik dan benar. Yang ketiga, sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas. Dan yang terakhir, bila terjadi gangguan, sulit untuk mendeteksi penyebab kerusakannya. Yang kedua ada wireless atau jaringan nirkabel. Wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Saat ini teknologi wireless berkembang dengan pesat. Wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik atau radio dan inframerah untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik. Kelebihan dari wireless ini yaitu pertama, pemeliharaannya murah, pembangunan cepat, mudah dan murah untuk direlokasikan dan mendukung portabilitas. Yang terakhir ada memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya peralatannya mahal, delay yang sangat besar, itu juga. Ketiga, kesulitan karena masalah propagasi radio, dan yang terakhir kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurholilah Harahap. Komputer memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Melalui media transmisi, data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Kabel yang bisa digunakan dalam jaringan ada 3 jenis, yaitu coaxial. Kabel digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC, British Naval Connector. Kabel ini terbagi menjadi 2, yaitu coaxial baseband, kabel 50 ohm digunakan untuk transmisi digital. Coaxial broadband, kabel 75 ohm digunakan untuk transmisi analog. Kabel koaksial dibagi menjadi 2. Yang A, thin tie-net. Kabel jenis ini lebih fleksibel, lebih gampang digunakan, dan lebih murah daripada kabel thick. B, thick-net, lebih tebal, susah dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh daripada thin, dan harganya lebih mahal daripada thin. 2. Twisted pair. Kabel ini sering digunakan pada kabel telepon. Pada komputer, konektornya adalah RJ45. Kabel ini terbagi menjadi 2, yaitu STP, Shielded Twisted Pair. Di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. B. UTP, Unshielded Twisted Pair.
tidak memiliki lapisan pelindung. Yang ketiga, fiber optik, serat optik. Ukuran kabel ini lebih kecil, terbuat dari serat optik. Kabel ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Multimode, penjelasan pelajaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter inti core cukup besar 50 mm. B. Single mode, diameter intinya hanya 3-10 mm sehingga penjalaran cahaya hanya dapat melalui satu lintasan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.